Ya, insya Allah. Nah, di hari itu 7 golongan tadi siapa? Ini sebetulnya di nomor ketiga ya, yang saya ingat saya di nomor 3. Yang kita bahas sekalian aja semuanya. Nomor 1, imam yang adil. Pemimpin yang adil. Masya Allah ya. Bicara kepemimpinan itu, Abdurrahman bin Auf waktu Umar bin Khattab ditikam orang, kan lagi sholat ya. Terus kan di belakang beliau ada Abdurrahman. Maka yang gantiin langsung ngimamin tuh Abdurrahman. Sebagaimana Rasul wafat waktu itu Abu Bakar yang gantikan. Kenapa? Salah satu perhitungannya kan coba, siapa lagi yang pernah gantiin Rasulullah ngimamin kecuali Abu Bakar? Bagaimana jika engkau Abdurrahman? Ya. Apa beliau berkata? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusukkan saja pisau itu ke leherku daripada aku yang jadi pemimpin. Mimpin teh luar biasa. Bisa jadi amal jariah yang luar biasa, bisa jadi dosa jariah yang luar biasa. Ingatkah ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkata, jika ada keledai tergelincir dimanapun selagi itu daerah muslim, daerah Islam, maka Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan lihat cara Umar mimpin ya, coba lihat ya. Ini mumpung tahun depan banyak milih pemimpin nih. Walaupun di zaman itu orang kalau ngajuin jadi pemimpin, justru dia yang pasti tidak akan dipimpin, tidak akan dipilih ya. Sekarang merebutan ya. Dan baru dia kepilih belum sukses ngejalaninnya, udah ngerayain duluan. Aneh ya. Nah, soalnya kan repot ya. Kadang kita mikir, pilih yang pinter. Dibilang pinter, ngelihat pinternya dari mana? Nilai ujiannya, sekolahnya. Di negeri Konoha dan Wakanda ini mah kunci jawaban bisa dibeli, betul? Nggak usah lagi beli kunci jawaban, ijazahnya aja bisa dibeli, betul? Udah ngecek dia orang pinter, cerdas, tahu dari mana? Tuh nilai dan ijazahnya. Padahal bisa beli. Tahu-tahu mimpin jutaan rakyat. Ini dia yang repot. Makanya tujuan pendidikan dalam Islam kan Al-Jumu'ah ayat 2 kan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ya. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa mereka. Karena kita mah nggak pernah kekurangan orang pintar. Ya. Akan selalu ada orang lahir dari sananya langsung pinter, cepat ngapal, nggak lupa-lupa. Meskipun dia nggak sholat dan bermaksiat, ada ya. Nah, karena kan tujuan pendidikan dalam Islam bukan bikin pinter. Karena pinter doang jiwanya nggak bersih, ya itu dia repot ya. Karena kalau ada maling bodoh, maling nih bodoh, malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter kan, yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Ini yang repot ya. Mudah-mudahan nggak ada pemimpin yang kayak gitu ya. Sila. Maka lanjut balik lagi. Bagaimana cara Sayyidina Umar memimpin? Radhiyallahu anhu. Ada 2 kisah ya saya ambil. Pertama, ketika ada orang yang ingin beliau angkat jadi calon gubernur, maka diminta datang ke kediaman beliau. Waktu datang, Sayyidina Umarnya lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil kan lucu-lucuan kan? Ciluk. Kurang kompak. Ciluk. Terima kasih ya. Terus calon gubernurnya ilfil. Kalau dalam hatinya mah, masa gini Umar yang gagah itu, katanya setan papasan gak berani, pengen muter balik. Main sama bocah ya. Ketahuan sama Umar, kelihatan mukanya. Kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Kamu gak punya anak cucu apa di rumah? Amirul Mukminin, iya, punya anak cucu. Terus, kamu gak pernah main kayak gitu sama anak cucu kamu? Enggak pernah sekalipun. Beliau ngerasanya menurunkan izzah dan lain-lain. Maka apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana. Gak usah jadi gubernur. Apa kekurangan saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang,
bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pakai cinta, Pak. Pakai ilmu, nggak pakai cinta, nggak pakai kasih sayang. Pernah ngelihat bapak-bapak di Surabaya diem kepanasan di lampu merah, di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol, bukan badannya, nggak ketabrak, spakbor belakangnya doang, nggak rusak, nggak apa, marah, balik badan, ngebalik, udah mata melotot sambil digebrak ininya spakbornya, innallaha ma'asobirin tahu. Coba dalilnya bener nggak? Dalilnya bener nggak? Al-Baqarah 153 itu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tapi pakai dalil yang benar, nggak ada kasih sayang dalam hati, berantem tuh Pak di situ. Ya, jadi dasar mimpin kudu cinta sama rakyatnya, cinta yang asli ya, bukan cinta waktu pas pengen dipilih doang ya. Satu. Kejadian yang lain. Nah, ini ada gubernur yang udah jadi gubernur, mampir ketemu pemimpinnya ya, sowan. Namanya mampir ketemu pemimpin ya kadang bawa oleh-oleh. Bawalah gubernur ini kue ke kediaman Sayyidina Umar. Nyampe disuguhin kuenya, dicicip. Baru juga sekali gigit, enak banget ini rasanya. Saking enaknya ditaruh. Ditanya dulu, ini kue seenak ini bisa dimakan nggak oleh semua orang di kota kamu? Termasuk oleh yang paling gak punya uang sekalipun. Kata gubernurnya, enggak sih, ini mahal kuenya, cuman orang menengah ke atas yang mampu beli. Kata Sayyidina Umar, di mana untamu? Bawa pulang. Nanya dong, kenapa Amirul Mukminin? Ini cuma kue. Apa kata beliau coba? Dengarkan. Kita jadi pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus pertama lapar. Dan jika negeri kita kelaparan, jika negeri kita akhirnya makmur, jika negeri kita akhirnya makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Apa kabar kalau pemimpinnya tambah buncit, rakyatnya kelaparan? Ya, Masya Allah, segitunya pemimpin. Beda kitab Fadilatul Amal. Sayyidina Umar lagi, Masya Allah. Dapat impor minyak wangi, bergentong-gentong banyak. Harus dibagiin dong, punya rakyat, bagi untuk rakyatnya. Maka ya nggak mungkin dikasih satu gentong, maka dipisah jadi kecil-kecil. Minta beberapa orang untuk dipindahin ke bungkusan yang kecil-kecil. Ada yang nyeletuk, wahai Amirul Mukminin, kok nggak ikut ngebungkusin? Ya, bahasa kitanya gitu ya. Apa jawaban beliau? Aku takut jika aku ikut membagikan dan menyentuhnya, lalu aku menyentuh ke bajuku, maka aku takut mengambil yang bukan hakku. La haula wala quwwata illa billah. Perkara minyak wangi kepegang, itu aja nggak berani make ini, karena dia tahu itu bukan untuknya. Apa kabar yang sering sengaja datang ke mall, buka sah sekalian belum mandi, taruh beli mah enggak, demi Allah dihisap dia nanti dia pengadilan ya. Iyalah nggak izin kan, itu kan dijual. Kalau ada tulisan tester aman, karena memang dibuka untuk dites. Kalau yang dibuka yang bukan tester, serius mau latihan waro, mau latihan hati-hati. Ayo mau ngamalin gak amalan orang-orang luar biasa ini? Mau ngamalin? Serius? Emang boleh? Serius ya, ini waro ya. Amalan orang yang luar biasa. Waro tuh hati-hati, sederhana. Tapi ini luar biasa ya. Contoh, kalau di kantor ada printer, terus istri di rumah mau jualan cilok, numpang ngeprint satu, nggak izin ke atasannya. Coba, atasan beli printer, kertas, dan tintanya untuk tujuan apa? Urusan kantor. Kita pakai buat urusan pribadi, demi Allah dihisap itu juga. Kecuali izin, dan sudah diizinkan, aman. Iya nggak? Iya nggak? Iyalah, bukan hak kita kan? Mau latihan yang lebih berat? Siap? Abis ini pulang nyampe rumah, masuk ke dapur, cek pakai tabung gas yang mana.
Kalau pakai 3 kilo, tolong dicabut dulu, taruh di meja, cari ada tulisan apa di situ. Hanya untuk masyarakat. Apa kalian orang miskin? Hei, hah? Punten ya, tetangga lewat terus ngelihat ke kalian sambil ngeremehin. Dia mah miskin, sakit hati nggak? Berarti kalian tidak merasa miskin, betul? Kenapa pakai yang buat orang miskin? Beneran loh ini. Nih, bener. Tunggu. Itu kenapa jadi murah? Karena dikasih subsidi. Subsidi dari uang siapa? Rakyat. Rakyat dikumpulin oleh pemerintah, lalu digunakan untuk mensubsidi. Harga aslinya nggak segitu, tapi pakai uang rakyat dipotong, makanya lebih murah untuk ngebantu masyarakat yang belum mampu. Dan kita borong mentang-mentang punya duit, lalu yang harusnya punya hak ngebeli itu jadi nggak kebagian gara-gara udah diborong oleh kalian. Demi Allah ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Betul? Siap nggak latihan ini teh? Kita kembalikan dulu. Ntar dulu kok. Definisi miskinnya seperti apa dulu? Oke, kita ikutin sama yang buat aturannya. Nanti boleh dicari ya di aturan perundang-undangan Indonesia. Yang masyarakat miskin yang disebutkan dalam peraturan tersebut adalah yang penghasilannya di bawah 1.500.000 rupiah per bulan. Jadi kalau ibu penghasilannya 1.550.000, ibu bukan orang miskin menurut negara. Ya, walaupun termasuk tidak hanya yang itu, tapi juga pedagang kecil ya. Tapi kalian nggak dagang, mobil ada, motor ada, gaji lebih dari UMR. Ayo, yuk latihan di hadapan Allah. Ya Allah, aku lakuin ini untuk menyelamatkan diriku di pengadilan-Mu ya Allah. Apa? Bismillah. Siap? Beneran loh ini latihan waro kan? Tahu? Pak. Oh Bapak mas ya. Kalau toko ada aturannya Pak, nggak boleh pakai yang 3 kilo ya. Iya kan? Harus minimal yang 5 kilo atau yang 12 kilo. Bahkan ada yang lebih gede lagi tuh, segede orang ya. Maka Masya Allah ya. Tapi bener loh ini kudu dijaga bener-bener. Karena kalau nggak main-main pengadilan Allah teh. Hey. Barang siapa ada yang dizolimi, mereka terzolimi kan jadi 2 orang yang zolim, betul? Nah, ini baru bicara tabung gas ya. Insya Allah. Bismillah lah, tenang aja, Allah Maha Kaya ya. Allah mampukan pasti. Siap? Ganti tabung gas. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi ya? Boykot. Nah, ini dia ya. Kita nggak sanggup bantuin mereka ke sana. Mau ke sana juga dikasih senjata, nggak ngerti gimana cara makainya. Oke lah, kita belum bisa apa-apa selain doa. Tapi pengen dong nunjukin keberpihakan kita. Minimal. Akhirnya ada gerakan boykot kan. Untuk nggak ngebeli produk-produk yang ngedukung penjajah. Misal, masa cuman gara-gara kok skincare aku diboykot, bagaimana dengan pori-pori wajahku? La haula wala quwata illa billah. Kalian bersimbah minyak wajah, mereka bersimbah darah loh, ya. Demi Allah komedo kalian akan bersaksi itu nanti ya. Berkah itu komedo, Bu. Kapan lagi komedonya berkah? Ya Allah, aku sengaja ganti skincare yang gak cocok demi yang penting gak ngedukung si rewel. Demi Allah amal soleh. Ya, atulah donasi kita kagok. Pengen ngasih buat anak, apalagi memang pas-pasan gitu kan. Yuk minimal yuk. Ya. Mikirin komedo lagi ya. Insya Allah udah ya. Yuk balik lagi, itu bicara pemimpin ya. Saya pengen bicara dulu terkait khusus pemimpin. Karena hadis terkait naungan itu, hadis terkait hadis tersebut, ada beberapa hadis yang lain. Ini terkait 7 orang yang dilindungi. 1. Ada hadis tentang pemimpin yang berbicara di hari yang sama, riwayatnya lain. Yaitu, di hari tersebut, Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ada 3 golongan orang
3 golongan orang yang di hari itu, hari yang sama tuh, kayak hari yang dapat naungan itu, hari semengerikan itu, di hari tersebut ada 3 golongan orang yang Allah bahkan gak sudi melihat ke arahnya. Ya ginilah, ibu ke terminal, dipalakin sama preman. Waktu dipalakin, lewat tetangga kita yang keker dan jago berantem. Kita kan ngerasa, tolong Pak, selamatin saya. Terus dia melengos, pura-pura gak kenal. Hancur gak perasaan kita? Ini di hari semengerikan itu. Terus, ya satu-satunya yang bisa nolong yaitu Allah. Bahkan gak sudi memandang ke arah 3 orang ini. Apa salah satunya? Pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Kok hadisnya sebutannya pemimpin yang berdusta ya? Berarti yang korupsi enggak dong? Enggak gitu konsepnya, bos. Ya. Kalau belajar misalkan kayak ya belajar usul fikih lebih dalam misalkan. Kan ada kayak gini lah. Di Al-Qur'an kan kita temukan ayat yang dilarang menonjok hidung ibu kalian. Enggak ada kan? Adanya apa? Dilarang berkata kepada orang tua. Ya. Di Al-Isra ayat 23-24 nanti silakan dicek. Ya, surat ke-17. Tapi, yuk, kan usul fikih, kalau di usul fikih kan jelas ya. Kalau berkata aja nggak boleh, ya apalagi mukul atuh. Ini juga sama. Kalau ngebohong aja Allah nggak sudi mandang, apalagi jelas-jelas makan uang rakyatnya. Oh, lebih nggak selamat itu teh. Ya. Betul kan? Nah. Mau sekalian dibahas 2 laginya apa? Sekalian. Ya udah, ada 3 kan tadi kan? 1. Sebetulnya pemimpin yang berdusta itu di urutan nomor 2. Yang ke-1 adalah orang tua yang berzina. Nah, beda, Bu. Kita kalau misalkan di kisos sendiri juga kan, kalau dihukum di syariat Islam sendiri juga kan dibedain kan, berzinanya orang yang belum nikah sama yang sudah nikah kan beda hukumannya. Beda hukumannya ya. Kalau yang belum nikah dicambuk, seingat saya ya, nanti tolong dikoreksi. Dicambuk 100 kali lalu diasingkan 1 tahun. Kalau yang sudah menikah hukumnya di rajam. Di rajam itu dikubur, badannya sebagian dikubur, dilemparin pakai batu sampai mati. Benar nggak, Bu? Tapi benar, kok Islam sekejam itu? Bukan masalah kejam, Bu. Kalau kita nggak ngelakuin zina, nggak akan ada tuh yang dihukum kayak gitu. Dan orang nggak akan berani kan? Atau ginilah, punten Bu. Kalau bener-bener kisos dijalanin, nyuri bener-bener potong tangan, punten Bu, ada nggak yang berani nyuri? Kalau iya juga cuman sedikit. Kenapa sih orang berani ngelanggar? Ya atuh dah, udah mah dihukum di negeri Konoha, di penjara ge, abis dihukum bisa jalan-jalan ke Bali nonton tenis. Terus di kamarnya bisa pesan mau ada apa? Kulkas. Mau ada laserdisc, DVD. Nah, alhamdulillah. Ya orang mana ngeri, bos. Ya, jujur ya. Orang mikir berapa kali buat nyuri kalau dia tahu ketahuan tangannya dipotong saat itu juga. Mikirnya berapa kali coba? Ya nggak? Kok sekejam itu? Tapi kalau nggak ada yang nyuri ya nggak ada yang dipotong. Itu kan kondisional. Ya, itu dia. Ya, itu 1. Orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta pada rakyatnya. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Ih, beneran loh. Tenanglah, kan kalian tidak miskin, tidak perlu tersinggung ya. Atau sedang pura-pura miskin. Enggak kok. Dulu saya juga mikir, saya nanya kan. Tar dulu, orang miskin sombong itu kayak gimana? Misalkan kalau orang kaya sombong kan jelas ya. Mobil kamu jelek, bagusan aku. Itu kan gitu ya. Saya kalau miskin gimana? Kamu mah kaya, gue dong miskin. Nih gue lapar. Masa kenyang? Miskin dong lapar. Masa gitu? Enggak kan? Lalu ternyata saya dapat jawabannya. Orang miskin yang sombong itu termasuk salah satunya adalah sudah tahu rezeki itu dari Allah, sudah tahu yang bisa nyelamatin dan mengubah hidupnya itu Allah, udah gitu masih nggak mau datengin Allah. Ke masjid nggak mau, sholat masih nggak mau, lapar tiap hari, punten kadang ngemis di jalan.
Tapi sholat masih nggak mau. Udah jelas-jelas tahu Allah Maha Kaya, masih nggak mau. Apalagi yang menghalangi dia selain kesombongan. Berat bu, asli ya. Ada yang ulang tahun? Oh emang kayak gitu ya. Oh bosar, bosar sekali ya. Minum dulu ya sebentar. Aus. Kalau udah umur segini tuh masya Allah. Lanjut ya. Lanjut. Ini ngalangin nggak? Kan niatnya ngaji kan, bukan lihat si Koko. Ingat ya, majelis ilmu itu tempat menyucikan jiwa, bukan tempat mencuci mata. Gitu. Ayo, luruskan niat. Ya. Lanjut. Itu 3 ya. Yuk balik lagi ke 7 yang tadi. Tadi pemimpin udah ya, udah cukup lah ya. Kita doakan pemimpin kita mudahan soleh-soleh ya. Masya Allah. Apa yang kedua? Yaitu seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan. Ya, pemuda yang tunduk beribadah kepada Allah. Jadi beda bu. Kalau misalkan izin ya, sudah sepuh. Baru rajin ke masjid, kadang udah sadar ya, izin ya, usia sepuh, pengen maksiat juga kadang encok nggak mendukung, iya kan, pengen maksiat asam urat menolak, misal, pengen maksiat mohon maaf mengajak perempuan berbuat yang enggak, perempuannya udah nggak mau, ya kan keriput tidak bisa berbohong betul. Mau dipakein solasiban apa segala nggak bisa ya, tetap aja. Jadi beda di hadapan Allah juga ganjarannya. Udah mah muda-muda nih bismillah nih, kecil-kecil nih, yang lain mungkin lagi main lato-lato di luar, ini adanya di masjid nih, orang-orang luar biasa ya, masya Allah. Berbahagialah kalau masjid kita masih dipenuhi oleh anak-anak. Berisik main dah wajar, namanya anak-anak, malaikat itu teh lagi pada seneng main di masjid. Suatu saat dimarahin, diusir, kita demi Allah akan butuh mereka pas udah pada gede untuk meramaikan masjid. Tapi pas kecilnya pernah sakit hati gara-gara main di masjid, masjid mah gini dimarahin melulu. Nggak mau ke masjid, demi Allah yang ngusirnya bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Ya. Iya memang berisik dah, tapi kan bisa dinasehati baik-baik ya. Istilah. Semoga pemuda-pemuda di sini hobinya ke masjid ya. Nah ini pemuda ya. Baru yang ketiga nih. Seorang yang hatinya, seorang di sini disebutkannya rojul ya, seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, yaitu selalu senang beribadah ke masjid. Jadi ya terpaut, ya senang aja. Jadi kadang teh azan tuh malah senang ditungguin, bukan kok udah azan lagi? Ya emang kenapa ya? Dan kita kan hidup kan nunggu kerja, dagang kan sebetulnya nunggu kerjaan kita yang asli kan. Apa kerjaan kita yang asli? Ya diciptakannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Az-Zariyat 56. Terus berarti kan aslinya kegiatan kita yang asli itu ibadah. Sambil nunggu waktu sholat, silakan. Mau kerja boleh, mau jualan boleh, ya. Silakan, ya. Hatinya tergantung kepada masjid. Dari zaman Nabi juga, Nabi pertama kali ke Yastrib di jadi Madinah, yang dibangun bahkan masjidnya dulu, bukan rumahnya dulu. Ya, yolah kumpulnya di masjid ya, berkah. Tapi ingat, jangan jual beli di dalam masjid. Ya, kalau pengen jual beli ya silakan keluar dulu. Jadi kalau ada yang mau dagang silakan di luar. Tapi jangan di dalam masjidnya. Ya, itu. Terus yang keempat, ya, dua orang. Walaupun sama di sini juga rojulani ya. Walaupun nanti ada yang berpendapat boleh dikiaskan. Dua orang yang berkumpul untuk ibadah dan berpisah juga kepada Allah. Jadi mencintainya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Udah tulus aja gitu. Ya Allah, aku dengan dia tuh murni karena pengen sama-sama. Iya. Aku lihat dia deket, tambah ingat sama Allah. Aku pernah dapat nasihat dari dia. Dianya juga sama ngerasa Allah.
Dia mah tulus, bismillah. Jadi temenan tuh bukan karena oh dia punya toko roti, nanti pas lagi kajian kan lumayan ada sponsor. Enggak ya. Semoga Allah berkahi Asia Baru Cake dan Bakery ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya tetap jadi pahala bagi yang ininya, tapi yang dikasihnya jangan gitu ya. Jangan tuh deket-deket sama dia kan pemimpin, nanti urusan saya dimudahin. Enggak, tulus aja, yang tulus. Ya. Tuh, dia kan punya tambal ban, jadi kalau ban saya bocor bisa di ini. Dia kan, jangan asas manfaat. Ya, ingat tidak kisah ini? Kisah tentang bahwa kadang kita keliru antara menggunakan, memanfaatkan, dan mencintai. Contoh, kejadiannya kayak gini. Ada bapak-bapak hobinya mobil. Akhirnya mobil cita-citanya kebeli mobil baru, mewah. Tiap hari dimandiin, dibersihin. Anaknya masih kecil, baru belajar jalan ya. Berjalannya baru lancar, ngomong juga masih agak terbata-bata. Datang keluar, ngambil batu, terus mobilnya dikerik, kruk sampai catnya pada terkelupas ya. Si bapak sontak ya, amarahnya melonjak. Tanpa disadari langsung memukul tangan si anak, lupa bahwa dia lagi megang kunci Inggris, kepukul ke tangannya, peletuk kena tangannya. Si anak saking sakitnya pingsan, pas dibawa ke rumah sakit, dironsen sama dokternya berkata, "Pak, mohon maaf, tangan anak Bapak sudah tidak akan bisa digunakan lagi, cacat selamanya, permanen." Maka akhirnya bangun anaknya, ya Allah, anak mah nggak punya dendam ya. Nanya ke ayahnya juga, ya hai ayah, kapan tanganku bisa tumbuh lagi? Ngerasa sedih dan bersalah, si bapak pulang. Mobil yang tadinya disayang-sayang sama dia, sekarang dia yang ambil batu, dia yang pukulin, dia yang tendangin, dia yang hancurin mobilnya. Ya. Dan ketika dia nyampe di bagian yang dicoret-coret oleh si anak itu pakai batu, dia membaca apa sih yang ditulis oleh si anak tersebut. Ternyata anak itu menulis, "Aku sayang ayah." Tersungkur di situ, menyesali ya. Kadang kita mikir ya, benda untuk dimanfaatkan, manusia untuk kita sayangi. Kok bisa benda kita sayangi, orang yang dimanfaatkan? Gimana ceritanya? Ya. Temenan tuh sama dia, manfaatin. Mumpung dia lagi jadi pemimpin, mumpung dia kaya, enggak lah. Ya. Benda dimanfaatkan, malah disayang ya. Coba ngatain I love you ke mobil, emang dia jawab balik I love you mobil? Nggak gitu juga ya. La haula wala quwata illa billah. Lanjut. Yang ke berapa tadi? Udah keempat ya, mencintai karena Allah, berpisah karena bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah juga kepada Allah. Yang 5, ini memang redaksinya untuk lelaki. Seorang lelaki yang digoda oleh perempuan cantik, kaya ya, untuk berbuat yang tidak baik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Nah, amalannya Nabi Yusuf ya. Punten Bu ya. Sabar tuh ada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat paling rendah, sabar ngadepin masalah. Ternyata ngadepin masalah itu, sabar ngadepin masalah tingkatan paling rendah. Dah kepepet. Kamu gimana? Apa yang akan kamu lakukan terhadap kezoliman dan pemecatan kamu? Ya, saya cuma bisa sabar. Ya karena emang cuma bisa sabar, nggak bisa apa-apa. Ya. Makanya paling rendah tingkatannya. Walaupun kita tahu sabar itu kata Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, "Inna ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Unlimited pahala sabar itu. Makin berat ujiannya, makin tinggi pahala sabarnya. Makanya Ibunda Asiyah, istrinya Firaun, menjadi satu dari 4 wanita paling mulia kan di surganya Allah, karena sabarnya bukan sabar ngadepin suami biasa, ngadepinnya Firaun. Ya.
Cobalah kalau cuman sekedar naruh anduk di kasur, naruh gunting gak ditaruh tempatnya lagi, ngambil baju atasnya gak diangkat dulu jadi berantakan, ya. Habis nyalain lampu gak dimatiin lagi, udahlah investasi itu. Kenapa beliau yang naik angkat, padahal ada kan wanita lain? Empat wanita yang paling tinggi tersebut kan di surga, Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah, Maryam, sama Asiyah. Loh, kemana Aisyah dan Ummu Salamah adalah orang soleh lainnya? Ya, kenapa 4 ini? Kenapa Asiyah bisa masuk tadi? Sabarnya ngadepin sedurhaka-durhakanya orang. Nah, kalau di sini ada istri yang berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong ibu, demi Allah. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya kan? Karena nggak ada yang lebih parah, karena dia yang paling parah, dia yang ditulis. Ya, nah, gitu aja. Sabar. So, bisa jadi gara-gara suami ibu kayak gitu, ibu lebih terjamin surganya. Kok tapi dia selingkuh? Gara-gara diselingkuhi, ibu jadi rajin tahajud, ikut taklim, pakaian syar'i, mulai baca Quran, sampai hafal, sampai mengajarkannya. Bisa jadi gara-gara itu lebih terjamin surganya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya setia nggak usah nanya ke suami, bapak kapan selingkuh pak? Nggak gitu konsepnya bos ya. Kan penggugur dosa tiap orang beda-beda ya. Ya, itu dia ya. Nah, ini amalan luar biasa tadi, ngadepin kesabaran ya. Yang kedua adalah bersabar dalam melakukan ketaatan. Ya. So, Ramadan kan bentar lagi, jujur, pilih taraweh yang bacaannya panjang-panjang atau yang pendek-pendek terus cepet. Ya. Oh, untuk tetap bersabar dalam ketaatan, oh itu, ya. Dan kita baca nggak apa. Ini ada imam yang bacaannya bisa panjang. Bacaan imam kan nanti dianggap jadi bacaan makmumnya juga. Iya, atuh mumpung. Ya, ya itulah tapi ya sabar dalam ketaatan itu juga tinggi tingkat pahalanya. Ya. Yang ketiga ini yang paling tinggi yaitu bersabar untuk tidak bermaksiat padahal bisa untuk maksiat. Ya inilah Nabi Yusuf, makanya derajatnya tinggi di sisi Allah ya. Karena Nabi Yusuf itu yang mau perempuannya. Dan bahkan kan bahasanya wahammat bihi wahamma biha. Jadi sebetulnya dua-duanya saling mau satu sama lain. Secara matanya Nabi Yusuf, ini perempuan memang cantik luar biasa. Sama-sama menurut beliau satu sama lain, ya Allah ini cowok ganteng banget. Kata beliau juga, ya Allah ini perempuan cantik banget. Sama-sama mau. Tapi berkata, tapi aku takut sama Allah. Ya. Coba beliau mendapat fitnah dari keluarganya, diuji ini itu, cuman jatuh ke dalam sumur. Begitu menghadapi fitnah wanita, masuknya ke dalam penjara tuh. Ada kan? Nah, kadang ada ya orang baca surat Yusuf biar banyak ditaksir perempuan, jadi sering kesurupan, ya wajar. Karena surat Yusuf itu fungsinya untuk mencegah dari fitnah wanita. Dia baca surat Yusuf biar supaya dapat cewek. Biar bisa diajak maksiat, ya, ada aja ya. Kadang ada ya, kalau kita ketemu guru-guru yang bisa ruqyah syariah ada aja. Ada yang sering kesurupan gara-gara sering baca Al-Jabbar ya Jabbar ya, yang gitu-gitu. Sampai 44.000 kali. Begitu kesurupan, ditanya, kenapa kamu masuk? Saya dipanggil. Nama kamu siapa? Jabbar. Ih benar tuh, kisah nyata ada yang pernah kayak gini. Udah gitu karena niatnya salah gitu ya. Ya kan amalan kan seharusnya bikin kita tambah dekat sama Allah ya. Kayak gini baca surat Yusuf biar ditaksir perempuan kan salah niat itu bisa jadi bahaya ya. Makanya kadang ada orang ngeruqyah nggak mempan. Kalau dengan ustadz yang itu kok mempan? Ya karena mungkin keyakinannya beda, niatnya beda ya. Itu dia ya. Maka ini dia tadi termasuk salah satunya amalan ya. Karena sekali lagi kalau yang naksir nah ini bidadari saya terlalu jauh saya. Nggak apa-apa saya. Ya udah. Kenapa jomblo? Tenang ya. Lanjut nggak ngajinya?
Ya, mau minum gak saya? Nah, kok saya tapi ada bapak-bapak ikut tersipu itu gimana itu maksudnya? Kyopta ya. I'm okay, I'm fine. Gwencana. Masya Allah. Oke, balik lagi ya. Kita tadi ya, begini Bu. Pernah kejadian kayak gini. Kalau laki-lakinya yang mau, masih belum tentu kejadian itu perzinahan. Pernah ada laki-laki nyulik perempuan, udah dimasukin ke kamar hotel. Si perempuan sadar, saya nggak akan bisa ngelawan dia. Tenaganya lebih gede, badannya lebih kekar. Apa coba yang dilakuin perempuan ini? Kisah nyata ya. Saya pengen ke kamar mandi dulu, dandan biar kamu makin suka ya, makin seneng. Oh gitu? Wah, akhirnya kamu berubah pikiran. Ya, karena tadinya kan nggak mau lepasin saya. Akhirnya ya udah ke toilet. Di kamar mandi beliau ngapain jauh? Buang air. Kotorannya dibalurin ke seluruh tubuhnya. Terus keluar, dikatain nama, gila kamu, pergi kamu sana. Diusir tuh, nggak jadi itu zinahnya. Itu kalau laki-lakinya yang mau. Coba kan Nabi Yusuf mah perempuannya yang mau. Perempuannya yang naksir, yang ngunciin, yang gak mau bilang ke siapa-siapa. Coba Bu, kan kalau kata orang makan mubazir itu. Kata orang iman mungkin kuat kok, tapi Imron yang gak kuat. Nah itu dia. Alhamdulillah ya. Itu dia yang ke-5 ya. Lanjut yang ke-6, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya apa? Jadi sedekahnya teh diem-diem, nggak diupdate di status, ya, nggak ya pokoknya tidak diumumkan lah ya. Meskipun boleh nggak kok di hadapan umum, boleh, cuman kan jaga niatnya lebih berat. Tapi kalau bicara bisa boleh atau tidak ya contohnya ada Umar bin Khattab itu pernah sedekah disengaja, justru nunggu banyak orang datang. Karena biar jadi contoh, pada beliau teladan soalnya. Dan kita husnuzon, beliau niatnya murni, pengen dakwah, bukan pengen caper. Ya. Merasakan sedekahnya. Yang ke-7 terakhir ya, habis ini baru kita tanya jawab. Atau mungkin nanti ditambahkan oleh yang beb. Ya, yang ke-7 adalah yang termasuk di hadis yang tadi ya, seseorang yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Allah. Coba bangun tengah malam sendirian, nangis, ya Allah, saya teh hidup sejauh ini, ya Allah, sadar salah. Tapi engkau segitu baiknya, mudah bagi engkau matiin hamba kapan saja, engkau masih izinkan hamba hidup. Ya, coba ingat itu. Nangis dalam kesendirian, ya Allah, mudah-mudahan sampai netes itu air mata. Mudah-mudahan kalian termasuk dari 7 golongan ini. Ya. Pilih salah satu. Nggak harus 7-7-nya kan? Kan nggak semua orang harus jadi pemimpin, nggak seorang ya. Makanya tuh pilih salah satu. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, yang saling mencintai dan berpisah karena Allah, yang laki-laki digoda oleh wanita. Walaupun ada yang berpendapat kalau perempuan digoda oleh laki-laki gimana kok ya. Ya ada yang berpendapat itu juga disamakan, silakan ya. Tapi dia berkata aku takut kepada Allah, yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, dan yang juga dalam kesendiriannya ia menangis karena ingat kepada Allah. Mudah-mudahan ada satu dari 7 tersebut yang pernah kita amalin ya. Sehingga mudah-mudahan di hari tersebut kita dapat naungan. Ya Ibu, bayang lagi panas-panasnya luar biasa Bu. Tahu-tahu nemu pohon rindang. Kan luar biasa kan? Adem ya. Karena kalau enggak terik itu luar biasa. Ya. Sekian itu dulu, mungkin mau nambahin saya? Oh gitu ya. Gimana? Habis ini apa Ibu? Jujur Bu, mau foto-foto atau tanya jawab? Berarti nggak ada foto-foto ya? Tuh kan, inilah ras terkuat di muka bumi ya. Ibu-ibu nih lucu ya. Kadang kalau ditanya, Bu, kalau dikejar anjing kita ngapain? Ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Terus fungsinya ibu lari apa? Yang penting bunyi dulu aja ya. Tanya pertanyaan selanjutnya mau?
Nih Bu ya, izin, mohon maaf ya. Bu, Ibu pengen punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya, Ibu siap suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Sebetulnya mah aku sudah. Udah silakan ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dikembalikan kepada mana tadi Ustazah MC-nya ya. Jika ada ya, kalau enggak berarti nanti kita tutup langsung dengan doa. Udah jam berapa ini? 9. Oh ada ya, silakan.